Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Ayub. Perkenalkan, nama saya Darmastia Gemanuntun dengan NIM 2505100028 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara membuat formulir dari aplikasi Google Form, lengkap dengan semua fitur yang ada. Dan tujuan dari video ini adalah agar kita dapat memahami dan memanfaatkan semua fitur yang ada di Google Form. Baik, selanjutnya langsung saja kita cari aplikasi Google Form. Nah, ini kita klik. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu Google Form. Google Form adalah suatu aplikasi yang biasa digunakan oleh pengajar atau guru untuk mengisi kuesioner atau digunakan untuk ujian-ujian. Jadi, soal-soal UTS, UAS dari ibu guru atau bapak guru bisa menggunakan Google Formulir ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Google Form, di mana di sini ada search untuk pencarian, lalu ada template gallery. Ini kita gunakan untuk menggunakan template, jadi kita tidak perlu membuat formulir susah-susah dari awal. Kita bisa memanfaatkan template ini sesuai kebutuhan kita. Lalu recent forms, ini adalah fitur yang menampilkan formulir terakhir yang kita buka. Seperti misal kita buka ini exit ticket. Ya, langsung keluar saja. Nah, langsung muncul di sini. Jadi, setelah kita membuka suatu formulir di aplikasi ini, akan tampil di sini terakhir kita buka. Nah, untuk membuat formulir baru, kita langsung ke blank form ini. Start a new form, blank form. Nah, ini adalah tampilan dari pembuatan formulir dari blank form. Saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada pilihan questions. Ini adalah tempat dimana kita membuat questions. Di sini kita bisa buat pilihan ganda, checkbox, drop down, dan lain-lain. Lalu ini adalah kita bisa menampilkan respons dari sang responder. Jadi kita bisa melihat misal mereka jawabannya 10 benar, yang benar ada 10 orang. Nah, nanti bakal terlihat di respons ini. Lalu ini ada setting, kita bisa mengatur formulir kita sesuai kebutuhan di setting ini. Nah, kita bisa memverify email. Jadi kita tahu siapa yang email mana yang mengirim formulir ini. Nah, langsung saja ke tutorial pembuatan formulir ini. Di sini ada untilted form, yaitu judul dari formulir kita. Semisal judulnya itu tutorial penggunaan Google Form.
Nah, lalu ini adalah deskripsi dari formulir ini. Misal kita isi, ini adalah tutorial membuat formulir di aplikasi Google Form untuk pemula. Ini teksnya juga bisa kita edit di bold atau di italic, atau bahkan kita juga bisa menambahkan list sesuai kebutuhan kita masing-masing kembali lagi. Nah, berikutnya kita langsung buat pertanyaan. Kita add question ini, pencet. Nah, langsung keluar seperti ini. Ini adalah tempat untuk judul pertanyaan kita. Biasanya itu yang pertama pasti pertanyaan dasar, yaitu nama, tanggal lahir. Kita buat nama. Yang kita pilih ini short answer. Ya, di sini ada banyak pilihan ya. Ada multiple choice, ada checkbox. Nah, digunakan sesuai kebutuhan dari pertanyaan masing-masing. Kalau nama kan kita butuhnya short answer. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya kita mau coba fitur date. Date ini biasanya tanggal lahir. Nah, udah. Kita tambah lagi. Kita mau coba fitur paragraf. Ini jawaban panjang ya teman-teman. Biasanya digunakan untuk deskripsi diri. Deskripsikan diri Anda secara singkat. Oke. Selanjutnya kita mau coba time. Biasanya jam, waktu tiba di sekolah. Nah, kita di sini juga bisa melihat hasil dari pembuatan formulir kita, yaitu di ini gambar mata ini, preview. Kita klik. Nah ini dari hasil dari validasi email tadi yang di pengaturan tadi di setting. Kita bisa klik. Nah ini bisa teman-teman. Nah ini juga jam. Oke, lanjut kita ke fitur yang lain. Kita mau coba multiple choice. Pertanyaannya, apa perangkat elektronik yang paling sering kamu gunakan? Nah, kita bisa menambah option. Misal option 1 handphone. Kita bisa add option. Yang kedua laptop, tablet. Untuk menambahkan option ini kita bisa
klik add option atau enter. Tablet, lalu smartwatch. Nah, ini ada tulisan required. Di sini digunakan untuk kewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan formulir ini jika ada yang tidak dijawab. Jadi jika pertanyaan ini harus dijawab, kita aktifkan saja required ini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, untuk multiple choice kita hanya bisa milih satu. Nah, nanti required itu akan tampil bintang seperti bintang merah ini. Oke, ini ada typo sedikit. Oke, kita coba lagi yang lain. Checkbox. Apa ya? Pilihlah aplikasi yang sering kamu gunakan. Option 1 Google Sheet, 2 Google Form, 3 Google Docs, 4 Google Classroom. Nah, kita coba ya, lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa milih 2 atau lebih. Berbeda dengan multiple choice yang hanya bisa memilih satu. Nah, kita lanjutkan yang lain. Kita coba lagi. Kita coba semuanya teman-teman, biar kita bisa mengetahui apa saja fitur-fitur dari Google Form ini. Kita coba drop down. Kita kasih pertanyaan, berapa lama kamu online dalam satu hari? Misal option 1 kurang dari 1 jam. Option 2 jam. Maaf 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita coba lihat. Nah, nanti akan seperti ini. Choice. Nah, drop down. Kita klik, akan keluar muncul. Misal kita pilih 1 jam. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba file upload. Continue saja. Misal unggah foto diri Anda. Kita bisa memilih specific file types. Kita hidupkan, coba. Nah, kalau foto itu kan biasanya image dan PDF. Jadi kita bisa memilih specific file types kita bergantung pada pertanyaan kita. Misal video ya, kita pilih video.
dokumen ya kita pilih dokumen gitu. Kita bisa memilih juga maksimum file size yang dibutuhkan. Kalau foto biasanya tidak terlalu besar ya, jadi kita butuh 1 MB saja, kita butuh 1 saja, tidak perlu banyak-banyak. Ini juga kita bisa menambahkan deskripsi teman-teman. Coba kita tambah latar belakang merah, ukuran 3x4. Nah seperti ini teman-teman. Coba kita lihat. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Kalau kita klik add file, akan langsung mengarah ke file yang file dari laptop kita. Nah selanjutnya apalagi ya, linear scale. Kita coba berapa sering kamu menggunakan HP. Tidak pernah. Sering. Kita coba lihat. Nah tampilannya akan seperti ini. Dari tidak, berapa sering kamu menggunakan HP, dari yang tidak pernah sampai ke sering. Tengah ini kadang-kadang ya, jadi kita bisa mengukur rate seberapa sering kita, misal begitu teman-teman. Oke kita coba yang lain. Rating, seberapa besar kamu puas menggunakan Google Form. Nah kita juga tidak cuma bisa pakai bintang, kita bisa pakai hati, bisa pakai jempol. Rating juga bisa sampai 10. Baik, kita kasih bintang saja ya. Mau lihat. Nah nih, bintang 4, bintang 8, bintang 10. Lanjut kita coba yang lain lagi. Multiple choice grid. Ini kita buat kayak tabel gitu teman-teman. Misal judulnya fitur Google, kita buat kayak tadi, tidak pernah sampai sering, tapi dalam tabel Google Docs, Google Form, Google Sheet. Kolomnya sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kita coba lihat. Nah seperti ini jadinya teman. Seberapa sering kita menggunakan fitur Google, Google Docs, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah jadi bedanya kan ini kan cuma seperti ini ya teman-teman.
kita tidak bisa mengukur kadang-kadang itu seberapa ya. Nah kalau yang apa tadi, multiple choice grid, kita bisa buat kadang-kadang, sering, tidak pernah. Jadi setiap pilihan itu ada deskripsinya. Nah lanjut, kalau yang checkbox grid ini sama saja, tetapi bedanya dia bisa memilih dua pilihan atau lebih, sama dengan checkbox tadi dengan multiple choice. Bedanya ini dibuat tabel aja gitu. Date udah kita pakai tadi, waktu juga udah. Lalu semua fitur pertanyaan sudah kita pakai teman-teman. Jadi itu Google Form ini tidak hanya untuk membuat dibuat untuk ujian teman-teman, untuk menjawab soal-soal dari guru, tapi fungsinya bisa digunakan untuk banyak sekali kegunaan, seperti mengisi kuesioner, mengisi misal rating dosen, bisa teman-teman. Banyak sekali kegunaan dari Google Form ini. Kita juga bisa merubah tema dari Google Formulir ini teman-teman. Nih, ada fitur namanya Customize Theme. Kita coba klik. Fontnya bisa kita rubah teman-teman. Nih, ukurannya juga bisa kita rubah. Paling besar 24 ya. Kita juga bisa merubah gambar dari header kita. Kita coba pakai yang mana yang keren ya. Ini deh, biar ada kimia-kimianya. Nah, dan jadinya seperti ini teman-teman. Kita juga bisa merubah warna. Nih, banyak sekali pilihan warnanya. Nah, teman-teman, dari merah ke merah lagi ada semua ini. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar ke pertanyaan kita. Misal nih, kita mau kasih gambar ini. Gimana jadinya? Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar kain Harvest Mini. Bisa center, kanan, bisa mengganti gambar juga. Coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Video juga ada teman-teman. Kita tinggal menempel link dari YouTube. Kita bisa meng-share juga agar orang lain bisa ikut melihat formulir kita. Nah, yang terakhir kita coba publish. Nah, ini kita dapat linknya. Copy responder link.
sepertinya cukup sampai sini saja teman-teman tutorialnya. Sepertinya sudah semua, sudah saya tunjukkan semua. Jadi Google Form ini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sendiri sebagai pengajar, atau kita mencari data. Bisa teman-teman, tergantung kebutuhan kita itu seperti apa. Jadi tidak hanya bisa digunakan untuk menjawab soal seperti UTS, UAS, ulangan harian. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dari Google Formulir ini. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan dari di hati Ibu Ayub dan juga teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.